semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septianisegian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku hari ke-45 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Lanjut aja ke videonya. Jadi guys, untuk hari ini aku masuk dinas siang dan semua tindakannya udah aku tulis di buku tulis, buku jurnal, buku notebook, dan tugas lainnya. Jadi tindakan pertama yang aku lakuin yaitu operan, menulis semua data-data pasien, perkembangan pasien, dokter visit apa yang akan melakukan visit terhadap pasien, dan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien, serta data-data lainnya. Itu aku tulis di operan di buku tulis ini juga. Selanjutnya setelah operan aku ada mengantarkan surat ke ruang farmasi. Terus aku ada observasi Pemplon Infus 214 bed 1 dengan kakak perawat yaitu Bu Desi dan juga Kak Ros. Terus aku ada mengambil alat-alat steril dan kasa steril di ruang steril bersama Bu Yanti atau kakak perawat Bu Yanti. Selanjutnya setelah diambil aku kembali ke ruangan dan disuruh kakak perawatnya buat melipat kasa. Di situ aku juga sekalian belajar bagaimana cara melipat kasa dan juga jadi kasanya setelah dilipat ditumpuk setiap 5 kasa digabung menjadi satu, itu untuk disteril. Selanjutnya setelah melipat kasa aku ada keliling bersama kakak perawatnya yaitu Kak Ati, Kak Uci, Bu Rita, dan juga Kak Ros. Di situ aku ada observasi mengganti cairan infus, observasi pemberian obat melalui vena, observasi pengecekan TTV. Nah, di pengecekan TTV ini aku membantu untuk mengecek saturasi dan juga tensinya. Selanjutnya aku ada menjaga pasien yang ibunya tuh sedang pergi. Jadi kebanyakan anak kecil tuh kalau misalnya dia lagi tidur terus kebangun gak ngeliat ibu atau ayahnya atau orang tuanya tuh dia bakal nangis. Jadi aku disuruh kakak perawatnya buat menjaga anak tersebut yang sedang tidur karena orang tuanya nggak ada, jadi dia di kamar sendiri. Jadi aku disuruh kakak perawatnya buat menjaganya sampai ibunya kembali, yaitu pasien 214 bed 1. Selanjutnya aku ada observasi merawat luka pasien atau melepas jahitannya. Jadi ada pasien aku, kalau kalian ingat video aku sebelumnya, aku ada mengantarkan pasien yang yang kakinya tuh patah. Di video aku sebelumnya kalian bisa cek aja, itu aku ada mengantarkan pasien ke ruang operasi dan juga mengantarkan perinan dari ruang radiologi, itu perinan gambar tulangnya yang habis di scan, kurang lebih kayak gitu ya guys. Nah, untuk hari ini kan udah selesai operasi, jadi hari ini aku kedapatan ikut kakaknya buat observasi merawat luka pasien tersebut yang sudah selesai operasi, yaitu pasien 218 bed 5 anak A dengan diagnosa FR femur. Di situ aku ngeliat kakaknya ngerawat lukanya itu, melepas jahitannya, terus sambil di tap-tap juga lukanya, pokoknya kayak dibersihin terus di plaster ulang. Itu aku udah konfirm ke kakaknya, ternyata itu termasuk buat merawat luka pasien, yaitu kakak perawat Bu Rita. Selanjutnya di situ sekalian buat melepas infus pasien tersebut karena pasien tersebut untuk hari ini juga pasien tersebut sudah pulang, jadi infusnya sekalian dicopot. Selanjutnya aku ada observasi membenahi infus pasien yang kendor 217 bed 2 dengan kakak perawat yaitu Karos. Selanjutnya aku ada membantu perawat dari ruang gladiol untuk menggantarkan surat ke ruang laboratorium. Kalau kalian nanya kenapa sih ke ruang gladiol, kan kamu anak PKL dari ruang anak, karena di ruang gladiol ada guys anak PKL juga dari sekolah lain, cuman mereka udah istirahat duluan, jadi kakak perawatnya butuh bantuan dari anak PKL ruang anak. Jadi kakak perawatnya minta tolong lewat telepon ke ruang anak minjem salah satu anak PKL, karena at least aku sama Eci yang sedang berdinas. Karena Eci sedang tindakan sama kakak perawatnya, jadi aku nyamperin kakaknya dan tanya ada yang bisa dibantu, dan kata kakaknya dia menyuruh aku buat mengantarkan surat ke ruang laboratorium. Begitu guys. Selanjutnya aku ada observasi mengganti cairan infus 218 bed 4 anak S bersama kakak perawat yaitu Kak Ati. Selanjutnya aku ada memindahkan pasien dari 217 bed 3 ke 214 bed 2 anak A dengan kakak perawat yaitu Kak Uci dan Kak Ati. Selanjutnya aku ada observasi pemberian obat melalui vena,
Terus observasi mengganti baju pasien itu dilakukan di satu pasien itu 218 bed 1 anak S dengan kakak perawat ke ATI. Selanjutnya aku ada observasi mengganti baju pasien dan membenahi mikroper pasien 210 bed 2 dan juga bed 4. Selanjutnya aku ada observasi mengganti cairan infus lagi 210 bed 2 dengan Kak Ros. Terus itu pasien MA. Selanjutnya yang terakhir, aku ada mengganti spray dan memasang perlak pasien yang terkena BAB 214 bed 2. Jadi pasien aku ini memencet tombol, enggak memencet tombol. Pasien aku ini anaknya kayak sedang semacam diare, aku nggak ngerti. Pokoknya tuh dia yang kayak pupnya tuh yang di luar normal dan dia tuh BAB dan anaknya ternyata BAB-nya nembus ke spraynya. Jadi kakak perawatnya mau minta tolong ke aku buat ngebersihin dan juga mengganti spraynya, dan kata kakaknya sekalian dipakein perlak aja. Jadi aku melakukan istilahnya perbed baru ke bed tersebut, yaitu 214 bed 2. Dan segitu aja tindakan aku hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.